dengan adanya 2 pair ini, kalau kita nggak kecilkan lotnya, masih pakai lot bawaan contohnya, start lot awal itu akan tetap sesuai kalkulasi dari free margin yang dari akun kita. Kalau kita pakai auto lot ya, dari free margin di akun kita, lalu dengan margin required atau margin yang dibutuhkan di pair tersebut untuk open satu lot sama persentase auto lotnya. Gitu. Kalau persentase tidak kita kecilkan, ketika floating itu akan membesar. Floatingnya terbilang cukup besar. Bila kita pakai modal 500, misalkan nih modal 500 di pair AUD USD, itu start lot awal kurang lebih sekitar 0,15 atau 0,16. Di sekitar itu kalau nggak salah. Misalkan di GBP USD kita nggak kecilkan juga, start lot awalnya bisa jadi di 0,12, 0,13. Kalau udah averaging misalkan 6 layer atau 7 layer, itu floatingnya udah cukup ngeri juga. Nah, itu kita optimasi tanpa meminimalisir resikonya. Jadi kita cuma tambahkan 2 pair di akun, kita pasang AI-nya di 2 pair tersebut, kita nggak rubah settingan parameter contoh seperti lotnya atau seperti pengkali lotnya, fitur auto cut loss-nya dan sebagainya. Kita bisa meminimalisir resiko di tiap pair tersebut dengan cara mengecilkan lot di tiap pairnya. Contoh nih, di sini kalau kita contohkan bawaan itu atau defaultnya pakainya auto lot. Auto lot anggap saja 0,08%. Seperti ini. Kita pakai auto lot 0,08%, lalu kita mau minimalisir lagi untuk resikonya. Caranya kita bisa mengecilkan start lot awalnya. Contohnya kita kecilkan jadi 0,02% atau 0,03%. Secara persentase lebih kecil, open lot awalnya pun dia lebih kecil. Jadi untuk ketahanan modal dia bisa lebih kuat atau lebih besar karena start lotnya nggak terlalu besar tadi. Tuh. Walaupun kalau dibanding secara profit dengan persentase auto lot yang lebih besar tadi, profit yang bisa kita dapatkan itu juga lebih besar. Secara persentase bisa lebih meningkat, secara nominal juga cukup besar. Tapi resikonya atau floatingnya ketika floating itu tadi, ketika marketnya trending itu juga cukup besar. Kembali lagi ke kita siap atau enggak ini ketika menghadapi floatingnya cukup besar tersebut. Kita siap injek atau enggak, exit plan lainnya seperti apa. Nah ini juga harus kita pertimbangkan ketika optimasi. Gitu. Kalau misalkan kita sekedar optimasi, kita enggak pertimbangkan exit plan-nya, cuman memikirnya fokus ke profitnya biar lebih meningkat. Nah, itu sebenarnya salah atau kurang tepat. Kita optimasi benar memang profitnya bisa lebih meningkat. Tapi perlu kita pertimbangkan juga resiko ini tetap ada dan resiko lebih meningkat kalau kita optimasi penambahan pair, perubahan lot, seperti itu. Kita perlu pertimbangan juga ini. Nah, contoh di sini saya meminimalisir resiko di tiap pairnya itu dengan cara mengecilkan lotnya. Contoh ini di AUD USD saya kecilkan jadi 0,02%. Lalu di pair lain GBP USD ini juga saya kecilkan. Contoh jadi 0,02%. Jadi sama-sama lotnya 0,02 ya. Seperti itu. Lalu kalau sudah kita kecilkan, kita bisa pantau lagi ke depannya atau kita forward test. Secara resiko itu seperti apa? Apakah floatingnya masih terbilang besar? Kalau misalkan kalian atau teman-teman pakai modal yang cukup besar, contoh di kisaran 1000, 2000, 3000 atau lebih, walaupun dengan persentase auto lot yang kecil, katakan 0,02%, itu start lot awal bisa di atas 0,1, 0,2, 0,3, tergantung dari modal yang teman-teman pakai, dari free margin yang ada di akun teman-teman ya. Gitu. Nah, terus untuk solusinya kalau misalkan pakai auto lot masih terlalu besar lotnya, teman-teman masih mau mengecilkan lagi, bisa dirubah pakai manual lot atau fixed lot nih. Fixed lot itu jadi lotnya akan tetap sesuai dengan input yang teman-teman atur atau yang teman-teman setting. Contoh di sini saya ubah menjadi manual lot 0,1. Ini. Kalau kita lihat jadi di bagian bawah sini, bentar ini sambil nunggu
data chartnya loading. Nah, kita lihat di bagian bawah sini, itu start lotnya udah berubah jadi fixed lot 0,1. 0,1 ini lot minimal atau lot paling kecil di akun mikro. Jadi secara resiko terbilangnya masih aman. Kalau kita pakai start lotnya manual 0,1 ya, karena ini lot paling minim di akun mikro. Teman-teman misalkan pakai pairnya lebih dari 2, 4 atau 5 pair, pakai fixed lot 0,1, itu juga udah cukup bagus sebenarnya. Kalau secara persentase potensi profit yang didapatkan per bulan ya itu bisa dikatakan cukup bagus. Pakai lotnya 0,1, kemudian tinggal settingannya yang teman-teman pakai itu seperti apa. Gitu. Jadi tetap paling penting itu dari lotnya jangan terlalu besar, karena kalau start lot awal ini terlalu besar, ketika floating atau averaging itu juga nanti akan lebih besar. Ini yang menyebabkan setupnya bisa terlalu high risk sehingga ketahanan modal kita bisa jadi nggak kuat untuk nahan floating yang ada di akun. Resikonya di situ. Setelah itu kita bahas lagi solusi lain atau cara lain bagaimana untuk mengecilkan resikonya. Meminimalisir resiko, tapi kita juga melakukan optimasi nih. Di sini sambil saya contohkan ya sedikit untuk panduan-panduan optimasi. Jadi misalkan teman-teman mau pakai lebih dari 2 pair nih, mau tambah pair lain. Oke, ini saya buka dulu untuk pairnya. Contoh, misalkan ini udah ada AUD-USD, udah ada GBP-USD, masih mau ditambahkan lagi Euro-USD. Contohnya, kita tambahkan, lalu mau tambah lagi pair lain. Oke, mau pakai apa? Ini kita lihat-lihat, oh ternyata ada GBP-CHF. Oke, kita tambahkan aja. Kita lihat lagi, ada USD-CHF nih, kita mau tambahkan. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada total 5 pair atau 5 chart yang terbuka, tapi belum terpasangkan oleh EA semua. Gimana caranya kita masangin EA ini ke chart? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh member EA. Caranya, teman-teman bisa buka navigator di sini. Jadi di bagian kiri sini ada navigator. Atau kalau shortcut-nya navigator itu yang di bagian atas, angka 4 ini. Ada yang seperti logo bintang dan folder. Itu teman-teman klik aja. Setelah itu, pilih EA yang mau dipasangkan ke chart. Nah, contoh ini, Hans Pro, saya pasangkan ke chart. Tinggal di drag, lalu di drop. Jadi, diseret aja. Lalu di bagian common ini, teman-teman centang allow live trading dan allow modification of signal setting. Di bagian input, tinggal disesuaikan nih. Inputnya sesuaikan seperti kalau teman-teman udah backtest ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan atau tinggal di load setupnya. Tinggal klik load, kemudian arahkan mau load setup yang apa. Seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Nah, lakukan hal yang sama ke pair-pair lainnya. Seperti ini kita syarat yang Unspro ATV3, drag ke GBP-CHF, buka tab common, kemudian centang allow live trading, centang allow modification of signal setting ini. Lalu masuk di input, tinggal disesuaikan, klik OK. Untuk pair terakhir atau chart yang lain juga caranya sama. Kita tinggal drag seperti ini, terus kita drop, ke bagian common ini kita centang. Allow live trading dan allow modification of signal setting. Lalu pada bagian input, tinggal disesuaikan, klik OK. Kalau sudah, kita bisa cek lagi nih, apakah setupnya sudah sesuai atau belum. Setup yang sudah sesuai ini, misalkan AUD-USD nih, sudah sesuai, pakainya fixed lot, kemudian pakainya auto cut loss sekian persen, cara averaging-nya sekian, kemudian contoh yang lain, max order-nya sekian. Nah itu kita lihat juga di pair lainnya, kalau sudah sesuai, tinggal enable auto trading. Jadi di bagian atas, sini ada icon auto trading, tinggal teman-teman klik aja sampai hijau gini, lalu icon atau notifikasi auto trading is disabled atau allow live trading is not enabled itu hilang. Terus diperhatikan juga di bagian pojok kanan atas pair atau chartnya ini, ikonnya sudah berubah menjadi smile. Kalau sudah senyum itu tandanya kayaknya sudah running di pair tersebut. Seperti itu. Berarti untuk cara penambahkan pairnya.
Ini tadi saya tambahkan pairnya dengan setup bawaan AI ya. Jadi setup yang sebenarnya runningnya di AutoUSD aja kalau untuk Unspro. Kenapa saya bilangnya hanya running di AutoUSD? Karena default setup bawaan Unspro itu runningnya di pair AutoUSD. Tim NS risetnya di pair tersebut ditemukan setup yang cocok dengan potensi profit yang cukup bagus, kemudian dari resiko juga tidak terlalu besar, maka setupnya untuk Unspro hadir di pair AutoUSD. Kalau teman-teman udah pakai pair lain, contoh GBP/USD, Euro/USD, lalu masang AI-nya ke chart, tidak merubah settingannya, itu memang benar settingan bawaan atau input bawaan EA. Tapi itu tidak bisa dikatakan setup default. Setup yang dimaksud ini adalah settingan atau beberapa input yang terpasang pada EA. Contoh, kita bahas setup yang ada pada akun kita. Di sini ada setupnya pakai 5 pair. 5 pair yaitu AUD/USD, GBP/USD, Euro/USD, GBP/CHF, dan USD/CHF. Nah, ini sudah bukan masuknya ke setup default. Walaupun inputnya kita pakai input bawaan EA. Ini sudah termasuknya optimasi. Karena sekali lagi kalau setup default itu hanya running di AUD/USD saja. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya mau lebih minimalisir resikonya lagi nih. Gimana caranya? Yang biasanya saya lakukan, dan bisa teman-teman lakukan juga, itu meminimalisir resiko dari segi volume trading dulu, volume transaksinya. Ini saya disable auto tradingnya. Lalu kita masuk ke icon smile ini, kita klik. Nah, di bagian bawah, pada input nomor 13, kalau untuk Unspro ya, tipe lot itu bisa dirubah. Jadi, misalkan teman-teman pakainya auto lot atau manual lot dulu nih. Kalau pakainya auto lot, ini tinggal pastikan runningnya di auto lot, terus persentase bisa dirubah di input nomor 14. Sesuaikan aja. Contoh kalau di sini saya mau pakainya fixed lot atau manual lot 0,1 semua di semua pairnya ya. Saya pilih manual lot, starting lotnya saya pilih 0,1, lalu klik OK. Lalu saya lakukan hal yang sama juga di pair-pair lainnya atau di EA yang terpasang yang lainnya. Contoh nih, di GBP/USD saya klik, kemudian saya ubah lotnya jadi manual lot, pakainya 0,1. Oke, kemudian di pair lain saya pilih manual lot, pakainya 0,1 juga. Nah, seperti ini. Saya ubah lagi yang lainnya, manual lot 0,1, dan yang terakhir di USD/CHF ini saya ubah ke manual lot juga, pakainya 0,1. Oke. Nah, ini semuanya sudah dirubah jadi 0,1 lot. Kalau kita mau lihat, tinggal di double klik aja pair yang terbuka ini. Kita lihat di chartnya ini sudah pakai fixed lot atau belum. Contoh di sini, ini saya tandai ya. Nah, di sini kita bisa lihat itu pakainya fixed lot 0,1. Kemudian masuk lagi ke berikutnya GBP/USD, apakah sudah sesuai? Oh, ternyata sudah fixed lot 0,1. Kita lihat pair lain, sudah fixed lot 0,1. Kita cek pair lainnya juga. Kalau sudah sesuai semua, kita bisa enable auto tradingnya. Jadi di collapse dulu ini biar tampilan di chartnya itu lebih rapi. Caranya tinggal klik yang icon bagian atas ini yang seperti window 4 atau kotak isinya 4 chart ini, tinggal diklik aja. Jadi secara otomatis akan menyesuaikan dengan screen size kita. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal enable auto tradingnya. Kita klik seperti ini, nanti auto tradingnya udah jalan. Itu. Berarti dari segi lotnya saya kecilkan. Bisa juga kita lebih meminimalisir resiko, mengecilkan maksimum open ordernya nih. Maksimum open ordernya kita kecilkan, atau mungkin dari pengkali lotnya juga kita kecilkan. Cuman kalau kita mau merubah input itu tetap ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya nih, di sini saya mau mengecilkan maksimum open ordernya atau batasan open order terbanyak atau averaging terbesar dalam satu chartnya. Jadi batasan layer averaging terbanyak maksudnya. Ini kalau saya rubah jadi 15 atau mungkin di bawah itu, secara open posisi nanti tidak lebih maksudnya secara floating tidak terlalu besar. Open posisi tetap banyak,
tergantung dari start lot awal dan juga dari pengkali lotnya. Cuman kita bisa membatasi open posisi maksimalnya. Kalau mau kita pakai open posisi maksimal di satu chart tersebut adalah 10 atau di bawah itu juga bisa. Namun, kalau marketnya semakin trending, semakin turun ya kan. Semakin trending turun, semakin downtrend, lalu batasan maksimal open averaging sudah tercapai, nah nanti jarak TP PEP-nya atau TP akumulasi itu bisa lebih jauh. Kita harus pertimbangan itu juga. Bisa kita akali kalau misalkan kita pakainya maksimum open order 10 nih. Terus kita harganya sudah bergerak cukup jauh, averaging-nya maksimal sudah tercapai, kita udah analisa, jadi kita tetap analisa dulu, kita udah lihat misalkan harga udah di area support yang kuat, kita bisa open posisi averaging baru, kita rubah dari 10 ke 11. Tujuannya agar EA bisa membuka posisi baru. Nah, nanti kalau sudah ada koreksi, bisa TP akumulasi, jadi TP-nya lebih menyesuaikan lagi, seperti itu. Jadi secara floating juga bisa kita minimalisir, kita pakai maksimum open ordernya nggak terlalu banyak, cuman itu tadi jarak TP-nya bisa lebih jauh. Atau kalau misalkan nih, kita besarkan range averaging-nya, itu sebenarnya juga bisa meminimalisir floating-nya. Karena apa? Karena kalau range-nya kita besarkan, memang kalau untuk open averaging lotnya lebih besar, cuman jaraknya dari order pertama kemudian ke averaging berikutnya itu cukup panjang, sehingga open lotnya itu akan terbuka secara perlahan dan nggak langsung terbuka beberapa dengan jarak yang dekat langsung besar. Jadi contoh kita pakai range averaging-nya 30 pip atau 300 poin nih, harga sudah bergerak sejauh 1.500 poin, maka di situ bisa terbuka sekitar 5 posisi atau totalnya 5 layer averaging. Nah, di situ misalkan start lot awal kita pakai 0,1, kita pakai pengkali lotnya 2, itu udah berapa lot opennya? Jadi 0,1, jadi 0,2, kemudian berikutnya 0,4, lalu jadi 0,8, 0,16. Gitu. Tapi kalau kita pakai range-nya averaging itu katakan 500 poin atau 50 pip, ketika harga sudah bergerak sejauh 1.500 poin, itu EA hanya membuka 3 posisi averaging. Dan kalau start lot awal kita kecil, contoh 0,1, dia akan open di 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,4. Jadi lotnya nggak terlalu besar nih. Dengan jarak yang sama, maksudnya range harga bergerak yang sama, cuman jarak averaging-nya kita bedakan. Secara floating pun ini tidak terlalu besar dibandingkan yang averaging kita pakai 5 layer tadi, 300 poin itu. Nah, tapi jarak TP-PEP-nya atau TP akumulasi itu juga berpengaruh, nanti bisa lebih jauh. Atau yang lainnya, solusi lain itu kita juga bisa mengecilkan pengkali lotnya. Pengkali lot kalau kita kecilkan, itu secara floating itu masih aman, karena open lot berikutnya nggak terlalu besar. Tapi secara jarak TP-PEP itu lebih jauh. Karena itu tadi lotnya nggak terlalu besar, maka dibutuhkan pergerakan harga yang sedikit lebih jauh untuk menutup kerugian dari order sebelumnya. Kalau pengkali lot yang kita besarkan, itu nanti jarak TP-PEP-nya juga lebih dekat, tapi floatnya lebih besar karena start lot berikutnya itu juga lebih besar. Seperti itu. Seperti beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko. Kalau kita pakai EA, kemudian kita pasang misalkan banyak pair nih. Nah, itu caranya. Lalu kita bahas lagi kalau misalkan mau optimasi yang lain nih. Kita nggak mau nambah pair, tapi kita mau meningkatkan lot. Apakah itu bisa diminimalisir? Kalau kita meningkatkan lot awal, kita bisa minimalisir dengan mengecilkan pengkali lotnya. Start lot awal kita tambah, pengkali lot kita kecilkan, memang secara jarak TP nanti bisa lebih jauh dibandingkan pengkali lot yang besar karena averaging-nya itu nggak terlalu besar ketika open baru. Lanjut lagi. Kalau kita meningkatkan lotnya, kita bisa kecilkan pengkali lotnya. Cuman itu tadi jarak TP-PEP-nya lebih jauh. Dan kalau kita meningkatkan lot,
kita berbicara tentang resiko itu langsung meningkat. Karena apa? Kita hanya katakan kita hanya main satu pair nih, pakainya AutoUSD. Kita meningkatkan lotnya dari yang awalnya 0,1 kita rubah jadi 0,2. Itu lotnya akan langsung meningkat ketika udah ada open order baru, open order awal ya. Karena start lotnya dari yang sebelumnya 0,1, terus naik ke 0,2, 0,4, 0,8, 0,16. Di situ meningkat dari awalnya 0,2, 0,4 langsung 0,8, 0,16, 0,32. Lot yang berikutnya terbuka itu lebih besar, makanya resikonya akan lebih meningkat. Apalagi kalau kita tingkatkan lotnya itu 2 kali lipat dari yang saat ini. Saat ini running 0,5 lot. Itu floating tertinggi atau floating maksimalnya katakan sempat mencapai 30%. Kita tingkatkan jadi jadi 1 lot awal maksudnya. Itu resikonya akan lebih besar dan meningkat 2 kali lipat. Bisa jadi secara floating kalau di waktu yang bersamaan kondisi marketnya sama itu menjadi 60%. Jadi pernah terjadi auto cut loss. Sebenarnya seperti itu. Itu bisa saja. Makanya perlu kita pertimbangkan kalau mau melakukan optimasi, sebaiknya kita sudah siap exit plan-nya, sama kita bisa lakukan backtest dulu untuk menguji coba setup atau sistem yang mau kita pakai itu seperti apa di data market yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti itu. Ini saya contohkan juga untuk backtest-nya ya. Jadi ini contoh, saya mau menambahkan lotnya ya. Saya mau meningkatkan lotnya. Cuman kondisi saya belum backtest dan saya nggak tahu nih kalau saya meningkatkan lotnya seperti apa floating tertinggi yang pernah terjadi selama tahun kemarin. Contohnya kayak gitu. Saya bisa lakukan backtest untuk menguji coba atau untuk menguji ketahanan modal di akun yang ada dengan menguji juga start lot yang mau saya gunakan. Contoh nih, ini kita buka strategi tester dulu. Ini icon strategi tester itu ada di sebelah kirinya tombol new order. New order sebelahnya ada icon strategi tester, kita klik. Nah, di sini kan udah kebuka tab strategi testernya. Tinggal kita pilih mau pakai EA apa dulu nih. Kita mau pakai misalkan EA Unspro. Sini. Unspro yang kita klik, kita pilih. Kita mau uji coba di pair apa. Ini penting juga. Kalau mau penambahan pair atau misalkan kita mau uji coba pair itu bisa pakai pair yang spreadnya nggak terlalu tinggi. Sama kita lihat juga range hariannya. Tuh, jadi nanti untuk setupnya kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan gambaran atau menyesuaikan settingannya. Untuk AutoUSD di sini saya pilih. Terus modelnya karena ini untuk simulasi aja kita pakai control point. Kalau mau pakai model yang lain, everytick itu lebih bagus. Cuman kalau everytick memang prosesnya dia lebih lama jadinya. Kayak gitu. Nah, di sini saya pilih modelnya yang control point. Terus use date-nya saya pilih dari 2020 sampai 2022. Period atau time frame-nya H1, spread-nya 20. Ini pakai spread rata-rata aja. Kemudian saya buka untuk settingan EA-nya. Di sini expert property saya klik. Nah, di sini disesuaikan nih mau pakai setupnya seperti apa. Contoh, saya dapatkan atau saya coba dulu input default-nya atau bawaan EA-nya untuk mendapatkan gambaran setup default itu yang pernah terjadi di tahun lalu, floating tertingginya sampai berapa dan di bulan apa. Ini model yang saya pakai $500 ya startnya. Saya klik OK, lalu di start. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saat EA-nya sedang running. Tabel ini yang biasanya dipantau ketika backtest ya, saya tandai di sini. Di sini bisa kita lihat untuk floating maksimum nih. Floating maksimum ini adalah floating tertinggi yang pernah terjadi selama EA-nya ini running, selama setup ini running. Dan juga kita perhatikan di balance-nya. Karena kita backtest, nanti secara otomatis balance-nya akan meningkat. Kita lihatnya di situ. Oh sorry, kehapus. Nah, ini yang perlu kita lihat biasanya ini antara balance dan juga floating maksimumnya.
Jadi kita bisa lihat di sini floating tertinggi atau floating maksimumnya masih di angka 16% dari modal yang ada di akun kita, yaitu 16% dari sekitar tadi awalnya mungkin sekitar 500-an ya. Kalau udah ada profit ya dia meningkat menyesuaikan ulang persentasenya. Nah, ini dengan auto lot 0,5%, start lot awalnya di 0,25 awalnya. Ini teman-teman juga bisa lihat kalau kita pakai auto lot, itu lotnya nanti menyesuaikan secara otomatis seiring bertambahnya balance atau free margin yang ada di akun. Nih bisa lihat di sini ya. Nah, di situ kan auto lot awal itu startnya 0,25, 0,24, 0,26 tergantung dari free margin yang ada saat itu. Ketika kondisi floating, free margin berkurang, otomatis lotnya lebih mengecil. Tapi kalau udah TP, balance kita bertambah, free margin bertambah, ya start lot awalnya bisa lebih besar. Nah, di sini bisa kita lihat dari yang sebelumnya 0,24 meningkat jadi 0,25 lalu jadi 0,27. Nah, turun lagi di 0,26 ketika masih ada open posisi atau misalkan marginnya berubah, margin required-nya. Itu. Di sini sambil kita lihat juga. Ternyata kita pakai start lot 0,05%. Udah running sejak 2020 awal sampai bulan Mei, bulan Juni 2020 ya ini ya, sorry. Jadi udah sekitar 6 bulan, modal 500 sudah growth sekitar $217. Atau mungkin hampir 50%. Gitu. Ini kita tunggu sampai nanti growth-nya sekitar 50%, lalu kita stop, coba dengan lot yang lebih besar lagi. Nah, sambil kita pantau di sini floating tertingginya masih di kisaran 16% ya. Jadi $93 floating tertingginya. Jadi floating itu kondisi di mana transaksinya masih running dan belum close. Jadi transaksinya masih running, belum close, cuman di situ nominalnya untuk floatingnya bisa naik turun tergantung dari pergerakan harganya. Jadi kita tunggu sampai ini growth jadi 750. Ya, kita lihat ini mulai dari Januari sampai Juli 2020 ya, jadi tanggal 22 pertengahan Juli itu udah growth-nya 50%. Oke, kita coba ini lotnya tadi 0,05%. Apa yang terjadi kalau kita tingkatkan lotnya jadi 0,1%? Ini 0,05 saya tingkatkan jadi 0,1. Ini kita coba ya lihat. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan juga nanti bisa langsung disampaikan di kolom chat. Pasti akan kita bahas atau kita respon nanti. Di kesempatan malam hari ini kita ketemu saat webinar, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja. Oke, di sini kita lihat tadi kita pakai start lot awal itu 0,05%. Growth dari Januari sampai Juli itu sudah jadi growth-nya 50%, jadi $750. Sedangkan kita pakai start lot 0,1%. 0,1% di sini, kemudian mulai startnya Januari sampai bulan Maret aja udah growth-nya sekitar 30%. Jadi mulai sekitar 25-30%-an growth-nya. Secara floating maksimum itu juga lebih besar, yang tadinya 16%, sekitar $93, sekarang meningkat jadi 33% atau $221. Nah, ini udah dua kali lebih dikit ya. Karena dari itu, kalau misalkan kita langsung meningkatkan lot yang ada di akun, kita pakai satu pair itu resikonya akan langsung meningkat. Itu. Jadi lebih, kalau secara perbandingan ya, antara menambah pair atau meningkatkan lot itu lebih direkomendasikan untuk menambahkan pairnya, karena kita bisa tambah pair
pairnya yang berbeda dari pair awal ya. Jadi auto USD bisa pakai GBP CHF atau USD CHF atau pair lain lah. Kita ambil contoh USD CHF. Di situ kita juga bisa kecilkan lotnya, start lot awalnya. Jadi 0,02%, 0,03%, start lot awalnya lebih kecil dari sebelumnya, tapi secara potensi profit yang dihasilkan juga bisa lebih meningkat karena runningnya dua pair ini. Seperti itu. Ini kita tunggu sampai tanggalnya sama ya, jadi bulan Juli ya, sampai kita bandingkan untuk growth-nya seperti apa. Ini ada pertanyaan dari Bang Uta. Saya user Unspro, pengen beli MetaPro. Bagus mana antara Unspro atau MetaPro? Kalau secara sistem, MetaPro dia lebih baru sistemnya. Karena untuk cara averaging-nya dia bisa menyesuaikan dari pergerakan harga yang ada di market ya. Jadi menghitung dari high ke swing low-nya itu untuk tipe averaging MetaPro yang dipakai default-nya. Terus kalau secara input, di MetaPro juga cukup banyak inputnya. Kurang lebih ada sekitar, kalau nggak salah 33 input atau 26 input. Kalau nggak salah sih 26 input. Itu 26 input itu beberapa ada yang sama juga kayak di Unspro. Contohnya untuk lotnya, averaging-nya, input averaging contohnya yang range dan lain-lain. Tapi kalau secara portofolio, secara trigger lebih lengkap yang mana? Itu lebih lengkap di Unspro. Karena di Unspro trigger yang bisa dipakai itu ada 3, atau yang bisa teman-teman gunakan ada 3. Mulai dari trigger awal itu ada buyer seller, ada SNR pivot, ada RDN buyer seller. Tipe averaging-nya pun dia lebih lengkap yang di Unspro. Jadi tipe averaging di Unspro ada 4. Ada tipe averaging range, ada day, ada SNR pivot, ada rounded number. Tuh. Kalau yang di MetaPro itu triggernya cuma 1 berdasarkan RSI dan juga candlestick pattern. Untuk triggernya pun dia, untuk averaging-nya itu cuma ada 2 yang di MetaPro, berdasarkan high low zigzag atau berdasarkan range. Gitu. Jadi kalau bagus mana, kalau mau cari yang portofolio yang sudah ada, setup-nya sejauh ini aman, dengan drawdown di bawah 40% itu bisa pakai Unspro. Apalagi kalau suka optimasi, fitur Unspro ini lebih lengkap. Gitu. Tapi kalau mau nyoba sistem yang lebih baru, mau mencoba-coba juga untuk setupnya, optimasi dan riset dan sebagainya, bisa pakai MetaPro. Atau lebih baik juga kalau bisa jalan dengan 2EA. 2EA misalkan Unspro akun A, yang akun B pakai MetaPro. Setupnya berbeda, ini lebih bagus. Nah, nanti juga saya jelaskan soal konsep ternak akun. Itu salah satu teknik atau juga bisa kita bilang cara yang cukup banyak dipakai oleh member EA untuk membagi atau minimalisir resiko di tiap akunnya. Sorry, ini ternyata lewat sampai September, tapi nggak apa-apa, sampai kita lihat. Di sini startnya mulai dari bulan 1, itu Januari sampai September. September itu di bulan 9 ya, jadi 9 bulan modal 500 itu growth-nya sudah sekitar 150%. Jadi profitnya sendiri sudah $750. Seperti itu. Sedangkan yang tadi dengan start lot awal 0,05%, awalnya di 0,26 itu start profitnya selama 6 bulan atau 7 Juli, berarti 7 bulan ya, selama 7 bulan itu sekitar 50%. Perbandingannya kalau kita meningkatkan lot 2 kali lipat, profit yang kita dapatkan juga bisa meningkat sekitar 2 kali lipat itu, cuman resikonya juga lebih besar. Ini yang pakai lot 0,05% aja, floatingnya itu di 16% atau sekitar $93. Ini dari modal sekitar $500 ya. Sedangkan kita pakai lot 0,10%, nah start lotnya tadi awal kalau nggak salah di sekitar 0,6, itu secara floating maksimum juga lebih besar, 33,5% atau sekitar $220. Jadi inilah alasan mengapa kita lebih merekomendasikan kita nambah pair, cuman
di setiap pairnya lotnya kita kecilkan jadi 0,02% atau 0,03% di tiap pairnya. Jadi start lotnya itu nggak terlalu besar, lebih kita minimalisir resikonya, tapi secara profit juga bisa lebih meningkat. Itu alasannya. Pertanyaan dari Pesanalvi Hartanto. Kalau MetaPro bisa dioptimasi apa saja? Oke, kalau MetaPro itu sebenarnya yang dioptimasi banyak. Contoh optimasi yang biasa dilakukan itu ada penambahan pair, ada perubahan lot. Yang cukup banyak juga di MetaPro ini perubahan time frame ya. Jadi pakainya setup optimasi yang R5 itu. Terus ada juga kalau optimasi lain misalkan merubah range averaging, kita rubah jarak TP-nya, kita rubah auto cut loss-nya. Kalau secara input yang bisa kita rubah juga banyak. Ini saya bukakan setup-nya yang ada di MetaPro. Nah, ini sekitar 25 input. Nah, di sini bisa kita rubah banyak kalau untuk MetaPro. Mulai dari time trade-nya, jadi atau waktu untuk open posisi awal yang diizinkan oleh AI itu mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau di atas jam itu AI-nya nggak open posisi awal, cuma melanjutkan transaksi average saja. Terus kita bisa rubah juga setup indikator RSI-nya, kita juga bisa rubah setup indikator zigzag-nya. Zigzag ini masuknya ke custom indikator ya, jadi cuma ada di MT4 PC. Kita bisa rubah averaging-nya juga, mau pakai hello zigzag atau mau pakai yang range. Kita bisa rubah lot-nya. Lot kita mau rubah pakai auto lot atau fixed lot. Persentase atau start awalnya itu kita bisa rubah juga. Pengkali lot-nya juga kita bisa rubah. Jarak TP-nya bisa kita rubah. Lalu di MetaPro ini ada juga activate auto take profit from range averaging. Jadi jarak TP-nya diambil dari range averaging saat itu. Contoh range averaging saat itu kisaran 40 pip atau 400 poin. Itu dijadikan sebagai jarak TP awalnya. Jadi mulai start awal itu TP dari open order awal, jadi 0,1 lot awalnya, terus jarak TP-nya sejauh 400 poin dari harga open awalnya, gitu. Itu kalau kita aktifkan auto take profit from range averaging. Kalau range averaging-nya berubah, take profit-nya jaraknya akan ikut berubah. Terus kita bisa rubah input auto cut loss juga, kita bisa rubah input yang lainnya seperti magic number, slippage, dan font size panelnya. Ini kalau 3 input bawah ini lebih ke tampilan ya, sama untuk fitur-fitur pengaman lainnya. Pertanyaan dari pos ARN, kalau untuk averaging zigzag apakah kalau belum close posisi nilai averaging-nya sama atau berubah-ubah? Kalau averaging zigzag itu sistemnya nanti EA tetap mememori atau mengingat jarak averaging saat itu ketika sudah ada open averaging. Misalkan sudah ada open awal nih, lot 0,1. Udah averaging sejauh 300 poin dari kalkulasi halo zigzagnya. 300 poin, maka jarak 300 poin itu akan digunakan sampai averaging berikutnya. Kalau udah close posisi, baru average-nya akan menyesuaikan ulang berdasarkan halo zigzag terakhir. Kayak gitu. Agar safety optimasinya pakai apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau agar safety misalkan mau optimasi, tetap yang pertama kita backtest dulu. Terus kita pertimbangkan resikonya juga, apakah kita sudah siap atau belum, exit plan-nya seperti apa nantinya ketika floating semakin membesar. Terus yang ketiga, sebisa mungkin kita minimalisir resiko. Contohnya dari lot-nya kita lebih kecilkan, range-nya mungkin bisa kita pertimbangkan untuk lebih dibesarkan, atau pengkali lot-nya kita kecilkan, itu lebih meminimalisir resikonya. Kalau mau average, kalau mau optimasi yang safety, ya bisa di backtest dulu, kita lihat drawdown-nya seberapa, setup-nya growth-nya seberapa, lalu kita pasangkan di EA itu untuk forward test. Kalau sudah di backtest ya. Seperti itu. Contoh aja kalau misalkan mau pakai optimasi yang sudah di-reset oleh tim NS, di MetaPro itu ada setup untuk GBP USD time frame M5. Dengan optimasi itu otomatis resikonya juga akan lebih meningkat. Tapi kita perlu pahami juga potensi profit yang bisa kita dapatkan itu tentunya akan lebih meningkat. Mungkin perbandingannya kalau kita pakai setup optimasi itu per bulan bisa di kisaran 10%, 15%, 20% itu bisa saja. Tergantung pergerakan harga di market
tergantung juga setup yang kita pakai. Nah, ketika ada kondisi contohnya seperti tahun lalu nih, bulan Desember itu yang pakai setup optimasi M5 mengalami floating kalau nggak salah 7 layer maksimal itu. Slotnya udah cukup besar. Dan ada juga arahan dari tim NS, lebih tepatnya ke bos narkonya, itu menyarankan untuk membuka averaging ke-8 di level harga tertentu karena berdasarkan analisa di level tersebut ada potensi terbentuknya resisten yang kuat. Dan bagi yang mengikuti arahan tersebut, transaksinya sudah close akumulasi profit atau kalau sudah TP akumulasi itu. Cuman yang tidak mengikuti arahan tersebut, tidak memantau optimasinya, ada yang kondisinya masih floating sampai berhari-hari. Ada yang juga yang ketahanan modalnya nggak kuat, mereka optimasi tapi nggak siap injek, akhirnya ada yang cut loss, itu ada juga. Tapi ada juga yang udah diinjek, kemudian survive, itu juga banyak. Gitu. Jadi kalau optimasi, tetap kita harus pantau. Safety atau tidaknya itu tergantung dari pertama pergerakan harga di marketnya, kedua settingan yang kita pakai, dan ketiga kesiapan kita dalam menghadapi misalkan anomali market atau ketika terjadi floating yang cukup besar itu tadi. Kalau dari setup sudah kita minimalisir, kita sudah siap dengan resikonya, kita siap injek atau exit plan lain, nah itu nggak masalah. Kita misalkan mau kita tinggal sebentar, lalu nanti kalau ada news kita pantau lagi, itu nggak masalah. Untuk averaging zigzag, kalau open posisi buy, nilai yang diambil apakah dari low terakhir atau bisa dari high terakhir. Averaging zigzag di MetaPro itu dia bisa menghitung dari swing high ke swing low atau swing low ke swing high. Tergantung dari yang terbentuk di sebelumnya itu apa. Contoh kalau yang sebelumnya itu yang terbentuk adalah dari swing high ke swing low. Terus belum terbentuk swing high baru sehingga belum ada range baru lagi. Itu akan dijadikan acuan untuk averaging-nya. Tapi kalau ternyata sebelumnya sudah ada dari swing low ke swing high-nya, berdasarkan averaging zigzag-nya itu ya nanti yang dipakai adalah jarak itu dari swing low ke swing high-nya. Itu. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk membahas ke konsep ternak akun? Oke, sudah jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut membahas ke konsep ternak akun. Apa sih itu ternak akun? Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, saya jelaskan dulu untuk konsepnya. Jadi ternak akun ala NS itu, yang dimaksud ternak akun adalah kita membagi-bagi resiko tidak hanya di satu akun aja. Atau kalau kita ibaratkan dengan keranjang, kita nggak bagi seluruh barang yang kita punya di satu keranjang saja. Tapi kita bagi beberapa barang kita jadi beberapa keranjang. Contoh, kita punya telur 100 nih, kita taruh di satu keranjang. Nah, kalau katakan keranjang tersebut misalkan rusak atau ada yang kendala dan sebagainya, terus telurnya ada yang rusak, otomatis kan di situ ada banyak telur yang bisa rusak atau potensi telur yang rusak itu cukup banyak. Sedangkan kalau kita bagi telur dari 100 telur itu ke 5 keranjang, per keranjangnya maksimal 20 telur, salah satu keranjang ada yang rusak, kita masih punya keranjang lain yang berisi dengan telur yang penuh. Jadi masih bisa kita bagi dari keranjang lain ini ke keranjang satu. Atau kalau kita ibaratkan dengan akun, kita punya modal 1.000 atau 10.000 dolar nih. Kita bagi di 5 akun. Kita bagi di 5 akun. Akun pertama modal 2.000, akun kedua, ketiga, keempat, dan kelima juga pakai modal 2.000. Ketika salah satu akun ini sempat mengalami cut loss 50% misalkan, 50% dari modal yang tadi akun itu, jadi 50% dari 2.000, yaitu 1.000 dolar. Cut loss-nya 1.000 dolar, sedangkan masih ada 4 akun yang running dan akumulasi itu 4 akun ini 8.000 dolar. Akun-akun ini masih bisa untuk merecovery akun pertama yang cut loss tadi. Mungkin hanya dibutuhkan waktu sekitar 1-2 bulanan untuk recovery akun yang pertama yang tadi.
Tapi kalau kita taruh modal 10.000 di satu akun, ketika cut loss 50%-nya dari 10.000 yaitu di 5.000. Kita kembali modal 5.000 dengan sisa modal yang di akun, sama aja kita nyari 100% dari modal yang ada saat ini. Nah, itu bisa butuh waktu yang cukup lama. Mungkin bisa berbulan-bulan, bahkan bisa juga bertahun-tahun, tergantung dari setup yang kita gunakan seperti apa. Itulah kenapa kita menerapkan konsep ternak akun, dan ini juga salah satu konsep yang banyak juga dipakai oleh member-member NS, member EANS. Ada yang satu orang tuh punya 5 akun, ada yang satu orang punya sampai 7 akun, 8 akun, bahkan ada yang satu orang tuh punya sampai 10 akun atau lebih itu ada. Kalau contohnya kayak Bos Adi sendiri, dia menerapkan konsep ternak akun juga. Dia running kalau nggak salah total akunnya ada 10. Bos Narko sendiri juga menerapkan konsep ternak akun, dan yang lainnya beberapa tim NS, beberapa member NS juga menerapkan konsep ternak akun. Nah, terus kalau kita bahas soal ternak akun, setup yang ada di tiap akun ini jangan sama, tapi kita bedakan. Contoh di akun pertama kita pakainya setupnya misalkan EA Pro setup default. Akun kedua kita pakai EA Lazy Pro setup default. Akun ketiga pakainya Meta Pro setup default. Nah, di situ secara sistem itu sudah berbeda. 3 EA dengan masing-masing 3 setup yang berbeda, kemudian tinggal 2 akun ini bisa kita pakai yang satu Pro optimasi, atau mau kita pakai EA lain, atau mau manual juga bisa. Tinggal terserah kita mau pakainya itu seperti apa. Yang penting sistem atau setup di tiap akun ini jangan sama. Seperti itu. Kalau misalkan kita pakai 5 akun, modal kita bagi di 5 akun, terus kita pakai setup yang sama, ya sama aja itu menggandakan resiko, bukan meminimalisir resiko. Karena kalau yang satu floating, yang lain juga bisa ikut floating. Yang satu cut loss, yang lainnya bisa cut loss juga. Tapi kalau kita bedakan resikonya dari pair yang kita bedakan, dari lot-nya kita bedakan, dari EA-nya kita bedakan, ketika yang satu floating, yang lainnya belum tentu floating, dan masih bisa untuk recovery yang kalau ada terjadi cut loss tadi. Gitu. Itulah tujuannya konsep ternak akun. Terus kalau kita bahas ternak akun, nah di tiap akun jangan menggunakan setup yang terlalu high risk. Bisa kita pakai kalau mau ternak akun yang aman ya pakai 3 EA. Contohnya nih ada, dan bahkan cukup banyak juga member yang pakai EANS dengan setup default dengan tujuan ternak akun. Jadi satu orang punya 3 EA, Pro, Lazy Pro, Meta Pro, runningnya default semua tapi di 3 akun. Tuh. Atau bisa juga pakainya yang satu pakai Pro optimasi, satunya Pro default. Jangan mau bagi di 2 akun. Itu juga bisa. Secara resiko lebih terminimalisir, secara growth juga bisa lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman pakainya setupnya sama, cuma beda akun, ya itu sama aja menggandakan resikonya, kayak malah lebih meningkatkan resiko itu, bukan lagi meminimalisir gitu. Ini ada pertanyaan dari Bos Hanafi Hartanto. Kalau Lazy Pro optimasinya apa? Lazy Pro yang bisa dioptimasi juga kurang lebih sama, jadi dari inputnya bisa dioptimasi, dari setupnya juga bisa, contoh mulai time frame-nya, input yang ada pada EA, kemudian mau penambahan pair, perubahan lot itu juga bisa. Dan dasar kalau optimasi dasar ya, jadi yang bisa dilakukan di EANS itu sama, contohnya kayak penambahan pair itu bisa, perubahan lot, perubahan input pada EA bisa teman-teman ubah sesuka hati sesuai dengan pertimbangan masing-masing pemilik akun, atau kalau teman-teman udah backtest ya bisa sesuaikan dengan hasil backtest tersebut. Ada pertanyaan lagi dari Bos Satria. Bosnya apakah satu VPS dan satu EA bisa untuk 2 akun? Kalau satu EA itu sistemnya log 1 nomor akun. Jadi kalau mau untuk akun lain, bosnya bisa melakukan pembelian lisensi EA tambahan. Kalau satu VPS itu bisa buat 2 atau 3 akun MT4. Jadi 2 atau 3 EA, tentunya tergantung dari usage yang ada di VPS, sama tergantung dari banyaknya pair yang dipakai. Terus kalau kita bahas lagi soal ternak akun, TMS juga mensupport teman-teman untuk ternak akun. Jadi kalau teman-teman mau melakukan ternak akun nih, mau pakai EA yang sama,
cukup melakukan pembelian lisensi EA tambahan saja. Jadi nggak perlu lagi melakukan pembelian EA full, jadi dengan harga normal, tapi cukup membeli lisensi tambahan saja, tentunya dengan harga khusus atau harga spesial. Jadi kalau mau membeli pembelian lisensi akun tambahan, itu ada juga yang diskon 50%, ada juga yang cukup membayar biaya administrasi aja, tergantung dari tentunya seperti apa. Tuh, contohnya kalau misalkan teman-teman mau ternak akun nih di EA yang sama ya, untuk promote akun tambahan ya, di EA yang sama, teman-teman mau beli, misalkan tak punya EA Unspro, mau beli Unspro lagi, di salah satu akun itu modalnya udah minimal $1.000 atau lebih, itu nanti cukup membayar biaya administrasi untuk membeli lisensi EA tambahan saja. Tapi kalau misalkan di salah satu akun belum ada $1.000, itu nanti teman-teman mendapatkan diskon 50% dari harga EA saat itu. Jadi tentunya lebih murah daripada beli EA full, dan teman-teman masih bisa untuk ternak akun. Kalau masalah VPS itu bisa dijadikan satu dengan VPS sebelumnya kalau tak punya, tapi ya itu dilihat dari research usage-nya juga. Penggunaan VPS-nya apakah masih mumpuni atau tidak, kita bisa lihat dari task manager-nya. Gitu. Dari Bos Nova, kalau kita nambah deposit apa nanti akan menyesuaikan setelahnya? Default secara otomatis. Kalau menambah modal di akun, secara otomatis lot-nya akan menyesuaikan. Persentasenya tetap, cuman open lot awalnya lebih besar. Karena itu tadi, free margin-nya bertambah, otomatis start lot awalnya bertambah atau meningkat. Dari Bos Hanafi Artanto, 1 VPS maksimal 3 EA bisa ya. Kalau 1 VPS 3 EA bisa, asal pair yang dipakai nggak terlalu banyak. Nanti kalau nggak cukup, ya bisa melakukan upgrade VPS ke RAM yang lebih besar, buat multitaskingnya lebih maksimal lagi. Gitu. Satu MT4 bisa berjalan berapa EA berbarengan? 1 MT4 kalau misalkan di satu akun bosnya punya lebih dari 1 EA, itu bisa buat menjalankan, ya mungkin tergantung dari pair yang dipakai. Kalau pairnya sama, EA-nya beda, ini nggak direkomendasikan ya, karena nanti sistemnya kalau kecampur itu bisa berbahaya, karena di satu pair ya sama, bosnya campur sistemnya thread-nya berbeda, itu resikonya lebih besar. Tapi kalau beda pair itu bisa juga tergantung dari itu tadi resource usage-nya. Karena kalau di MT4 kita buka cukup banyak pair, usage-nya sudah cukup besar. Biasanya itu yang cukup besar di memakan RAM-nya. Dan jalannya bisa berbarengan karena itu tadi kita pakai EA, kita pasang di masing-masing chart, yaitu di masing-masing chart tersebut EA-nya akan running di waktu yang sama, di waktu yang bersamaan. Ketika ada peluang yang di waktu yang bersamaan, EA-nya bisa entry di situ langsung, seperti itu. Jadi kalau tadi kita udah bahas soal optimasi dan juga meminimalisir resiko ya. Jadi dengan meningkatkan potensi profit itu bisa melakukan optimasi. Kita melakukan optimasi terus untuk meminimalisir resiko, bisa kita kecilkan lotnya atau bisa juga kita lebih per sedikit atau kita nggak menggunakan terlalu banyak pair. Atau kalau mau lebih aman lagi ya kita bisa pakai konsep ternak akun ini tadi. Jadi kita bagi resikonya nggak hanya di satu akun aja. Kita punya modal besar mau pakai optimasi, itu bisa kita bedakan setup yang ada di tiap akunnya. Pakai yang berbeda contohnya, atau misalkan kita pakai sistem yang berbeda juga nih, kita pakai pair yang berbeda di EA yang sama, itu nggak masalah. Akun Pro kita bedakan, akun pertama pakai Auto USD, akun kedua pakainya Euro USD, akun ketiga pakainya Gold, akun keempat Euro JPY, itu bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Bos Arin. Sekali login aja berarti, kalau kita buka akun lain tetap jalan. Kalau di satu MT4 itu hanya bisa satu akun yang running
di satu waktu. Jadi kalau bosnya buka akun lain, otomatis akun sebelumnya itu akan ketutup atau auto tradingnya nonaktif. Jadi nggak bisa. Kalau mau seperti itu ya harus menginstal MT4 tambahan. Jadi akun MT4 pertama pakai akun pertama, MT4 kedua pakai akun kedua, itu nanti runningnya bisa sendiri-sendiri kalau kita instalnya MT4 tambahan. Gitu sih. Tapi kalau hanya di satu MT4 bos rubah akun, ya auto trade-nya nonaktif. Akun yang sebelumnya running itu jadi nggak running. EA-nya ya nggak running sih. Kalau akunnya misalkan ada transaksi tetap running. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, pertanyaan dari Bos Arif. Mana Bos Naroko? Maksudnya Bos Narko ya? Kalau Bos Narkonya kebetulan lagi ada meeting di luar, jadi belum bisa hadir di malam hari ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, next time Bos Narko bisa join atau bisa ikut juga mengisi webinar di malam pada saat kita bahas EA atau mungkin bahas manual juga. Biasanya Bos Narko kalau pas lagi nggak terlalu banyak ada acara atau misalkan pas lagi longgar, biasanya ikut juga di webinarnya. Selama ini settingan default LG Pro, Ens Pro, Meta Pro mana yang peran MC atau cut loss? Sejauh ini setup default EA itu belum pernah ada yang mengalami cut loss atau MC. Dari drawdown tertinggi pun, Ens Pro itu maksimal atau drawdown tertinggi itu sampai 33%. Itu paling tingginya. Kalau Lazy Pro tertinggi di 27%, lalu kalau Meta Pro yang sejauh ini running itu drawdown-nya di bawah 10% masih, karena berdasarkan forward test-nya runningnya mulai dari November. Kalau secara backtest pun Ens Pro, Lazy Pro, Meta Pro belum ada yang mengalami cut loss juga. Jadi drawdown-nya masih di bawah 40%. Karena setup default EA itu memang setup yang terbilangnya aman dan juga ada fitur pengaman anti MC-nya. Gitu. Oke, semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Boleh request backtest 5-10 tahun. Kalau untuk backtest tersebut nanti waktunya cukup lama dan juga mungkin ada keterbatasan di data chart-nya. Apalagi kalau untuk backtest itu harus dilakukan oleh pemilik akun atau dilakukan secara mandiri, karena kalau di tim NS ada memang divisi tim sendiri yang tugasnya untuk melakukan riset setup, tapi lebih ke melakukan riset untuk pengembangan sistem atau pengembangan setup untuk EA yang sudah ada atau bahkan EA baru. Jadi nanti kalau sudah menemukan setup baru pasti akan di-share di forum dan teman-teman bisa pakai juga. Jadi sementara untuk request backtest ke tim NS itu belum bisa. Tapi kalau teman-teman mau request data chart untuk backtest yang lebih lama, itu bisa nanti tinggal request ke tim NS saja. Mau minta data chart di pair apa dan akan dibantu download oleh tim NS. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Ini sambil saya stop share dulu, ya, jadi biar bisa lebih fokus lagi. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin webinar di malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita tadi sudah bahas soal optimasi, bagaimana cara meningkatkan resiko, meningkatkan profit maksudnya, sorry ya sedikit salah kata, meningkatkan profit dan juga meminimalisir resikonya. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan, beberapa cara yang bisa dilakukan itu bisa dengan kita meminimalisir resiko di tiap pairnya, atau bisa juga kita terapkan konsep ternak akun. Seperti itu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut via WhatsApp atau via grup ya. Terus kalau ada salah kata, saya mohon maaf.
Terus teman-teman bagi yang ingin melanjutkan kegiatannya lagi bisa melanjutkan kegiatan di malam hari ini. Saya mengucapkan kembali untuk yang merayakan tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek ya, selamat malam Senja ini. Dan saya juga ingin berterima kasih bagi yang sudah hadir mulai dari awal sampai di malam hari ini. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya, yaitu di hari Senin minggu depan. Oke, terima kasih dan see you next time.